Yang terhormat kepada Bapak Fikri Amrullah S. Tom selaku pemateri pada acara pada hari ini. Yang kami hormati pula para dosen dan juga jajarannya serta tim Tech Center Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan yang kami banggakan mahasiswa dan juga mahasiswi yang mengikuti program MBKM Renjani tahun 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan juga karunia-Nya untuk Edward Fajri. Yang kedua adalah inti acara, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Fikri Amrullah. Acara ketiga yaitu sesi tanya jawab. Acara yang keempat yaitu penyerahan sertifikat yang akan dipandu oleh Bapak Edward Fajri. Acara yang kelima yaitu sesi dokumentasi dan acara terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Edward Fazri, SEMAK, selaku Ketua Pengabdian pada Program Relawan Pajak tahun 2025 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Edward Fazri, kami persilahkan. Pada hadirin sekalian, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. sebelumnya, Bapak Fikri dan panitia serta rekan-rekan Renjani. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fikri selaku pemateri dalam acara pembekalan e-filing dan SSPT ini. Selamat siang Pak, salam kenal, saya Edward dari Tax Center Untirta. Kemudian teman-teman panitia Tax Center serta seluruh mahasiswa yang telah dikukuhkan kemarin. Selamat ya menjadi Renjani Untirta tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang sekarang, dan insya Allah syafaatnya akan kita rasakan sampai dengan akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk memberikan sepatah dua patah kata penyemangat kepada seluruh peserta Renjani dalam acara pendampingan pengisian SPT dan e-filing. Teman-teman sekalian, bicara tentang Renjani ya, atau relawan pajak untuk Indonesia, ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa sehingga bagi kita ya sebagai, saya yakin kita kan sama-sama muda ya, teman-teman, untuk bisa mengeksplorasi diri dan bisa membantu mengabdi kepada negara dan bisa memanfaatkan Tridharma sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Renjani sebagai salah satu kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa memperkenalkan dan membantu wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan pajak tahunan, terutama khususnya untuk orang pribadi.
Bicara tentang SPT dan e-filing ini merupakan menjadi sebuah kompetensi dasar yang wajib dan mutlak dimiliki oleh Renjani. Saya harap pada kesempatan kali ini yang berbahagia dan momen yang luar biasa ini, teman-teman Renjani bisa memanfaatkan momen ini untuk menggali dan mengeksplorasi serta mengajukan berbagai macam pertanyaan yang bisa meningkatkan kemampuan teman-teman ya. Karena mengerti dan memahami e-filing ini merupakan salah satu bentuk kemampuan dasar dari Renjani. Ya, nanti kan teman-teman pasti di dalamnya akan melakukan asistensi pengisian dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, biasanya difokuskan ke orang pribadi. Jadi manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk mengeksplor dan mohon dipahami dengan seksama. Kemudian sebagai mahasiswa dan agen perubahan berkontribusi dalam meningkatkan, dalam mengefektifkan pengumpulan pajak merupakan bentuk nyata wujud sadar bela negara dalam peningkatan pendapatan negara. Teman-teman di sini tidak hanya nanti belajar untuk tentang feeling, tetapi juga bagaimana nanti berkomunikasi, nanti di lapangan juga bagaimana sih eh, melaporkan, menghitung pajak itu yang benar seperti apa. Saya di akhir kesempatan, saya berharap kesempatan yang luar biasa pada acara pendampingan ini bisa menjadi wahana dalam evaluasi diri teman-teman semua. Oke, tetap semangat. Saya izin tidak bisa mendampingi mungkin sampai penuh, sampai akhir acara. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Edward Fazri atas sambutan sekaligus acara ini dapat bermanfaat. Kepada Bapak Edward, terima kasih sekali atas kehadiran dan juga sambutannya. Jika Bapak memiliki kepentingan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom dan kami sekali lagi meminta Bapak dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi pembekalan terkait pendampingan ISPT dan juga e-filing yang akan disampaikan oleh Bapak Fikri Amruwah Eskom. Kepada Bapak Fikri kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Mohon izin, Bapak Edward Fajri, saya izin memperkenalkan diri. Saya Fikri Amrullah Syabani. Saya dari KPP Pratama Serang Barat. Biasanya memang mengisi yang berkaitan dengan materi e-filing ya di Berekat Pajak Untirta. Oke, untuk sebelumnya mohon izin juga untuk dosen-dosen Untirta mungkin ada yang bergabung dalam acara ini. Saya ingin menyampaikan materi itu sebenarnya nggak materi juga ya. Saya cuma sharing-sharing aja terkait dengan e-filing untuk Renjani. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Baik, untuk teman-teman Renjani, untuk nanti nanti teman-teman apabila sudah diterjunkan langsung ya untuk membantu wajib pajak, asistensi untuk mengisi e-filing. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa detailnya. Nanti juga teman-teman juga bisa langsung bertanya ke petugas kami yang ada di kantor pajak. Jadi nanti teman-teman tuh nggak dilepas sendiri gitu ya. Jadi ada dari pegawainya juga, ada dari pegawai juga yang memang bertugas sebagai PIC dari teman-teman seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu e-filing. E-filing itu adalah singkatnya adalah nanti
mengisi SPT tahunan secara online di website djponline.pajak.go.id. Nah, ada alasannya mengapa harus menggunakan e-filing. Jadi pada sebelumnya teman-teman, pada saat sebelum adanya e-filing, jadi wajib pajak itu melaporkan SPT-nya langsung ke kantor pajak. Jadi nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak kayak sekarang yang bisa bisa internet, bisa menggunakan dengan internet, dengan HP, dengan laptop gitu ya. Dulu tuh dia menggunakan dokumen 4 kopi, kemudian dilaporkan langsung ke kantor. Jadi kalau udah bulan Maret biasanya tuh antriannya tuh tidak terelakkan, pasti penuh seperti itu ya. Dari KPP, dari kantor wilayah yang tidak melayani wajib pajak pun biasanya membuka pelayanan wajib pajak yang berkaitan dengan penyampaian SPT tahunan. Kemudian DJP juga mencoba menjawab tantangan pada zaman ini yaitu dengan melakukan digitalisasi. Jadi SPT yang wajib pajak sampaikan itu teman-teman, misalkan dia menggunakan hard copy, itu akan melalui proses perekaman terlebih dahulu. Jadi isi SPT-nya itu direkam ke dalam sistem, baru nanti datanya hasil rekam itu baru masuk ke dalam sistem DJP seperti itu. Jadi ada proses perekaman yang itu pastinya akan memakan waktu seperti itu. Kemudian nanti teman-teman biasanya diminta untuk mengasistensi isi SPT secara online yaitu untuk SPT tahunan OP 1770 SS dan SPT tahunan OP 1770 S seperti itu. Jadi untuk yang 1770 SS ini untuk SPT yang penghasilannya kurang dari 60 juta setahun. Ini penghasilan brutonya ya, kurang dari 60 juta setahun itu dia menggunakan SPT tahunan OP 1770 SS. Kemudian apabila penghasilannya lebih dari 60 juta setahun, penghasilan brutonya, dia menggunakan SPT tahunan OP 1770 S seperti itu. Jadi biasanya nanti menjadi kan diminta untuk mengasistensi untuk SPT 1770 SS dan 1770 S seperti itu. Nah, ini tampilan e-filingnya teman-teman. Ini tampilan pada awal-awal e-filing Anda ya. Oke, untuk alur e-filing selanjutnya, jadi ada beberapa hal penting yang harus teman-teman tanyakan. Misalkan teman-teman mau mengasistensi wajib pajak. Yang pertama, dia pastinya harus mempunyai akun DJP online. Nah, untuk 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 memastikan dia mempunyai akun DJP online, berarti teman-teman nanti ditanyakan dulu apakah sudah mempunyai akun DJP online. Jika sudah, bisa langsung login saja. Jika tidak, teman-teman harus menanyakan NPWP dan EVIN-nya untuk dilakukan pendaftaran akun DJP online. Jadi ada 3 hal penting. Yang pertama NPWP, yang kedua EVIN, yang ketiga akun DJP online. Oke, selanjutnya untuk EVIN biasanya nanti teman-teman kalau misalkan kan teman-teman posisi di kantor pajak ya, misalkan pada saat teman-teman asistensi mereka tidak wajib pajaknya tidak punya EVIN, jadi nanti teman-teman minta tolong diarahkan ke loket untuk permohonan aktivasi EVIN. Jika dia sudah mempunyai EVIN, nanti teman-teman bantu untuk mendaftarkan akun DJP online seperti itu. Jadi tata cara e-filing itu teman-teman, yang pertama yang pastinya harus mempunyai akun DJP online ya. Harus punya akun DJP online baru bisa mengakses e-filing. Nanti setelah bisa mengakses e-filing, nanti di situ kita akan membuat SPT-nya. Setelah SPT dibuat, nanti akan mengambil dan isi kode verifikasi. Biasanya ini ada di email. Kemudian kirim SPT. Kemudian nanti bukti penerimaan elektronik akan dikirim ke email WP. Oke, di sini kita lanjut saja. Ini untuk panduan e-filingnya. Jadi teman-teman silakan bisa buka DJP online. Nanti teman-teman akan
hadapkan seperti ini akun digital online-nya ya teman-teman ya. Seperti ini untuk akun digital online-nya. Ini teman-teman bisa akses melalui PC, bisa melalui laptop, bisa melalui HP juga gitu ya. Pokoknya perangkat yang bisa mengakses internet, insya Allah bisa menggunakan mengakses DJP online seperti itu. Kemudian di sini halaman loginnya, nanti teman-teman bisa login jika memang WP-nya itu sudah mempunyai akun DJP online. Jika memang belum punya, nanti nanti teman-teman bisa arahkan ke dalam link yang di sini. Pengguna baru, klik daftar di sini. Nah, di sini nanti diminta untuk menginputkan NPWP dan nomor EVIN. Nah, nomor EVIN itu seperti apa? Nomor EVIN itu seperti ini, teman-teman. Jadi nanti hasil cetakan EVIN yang dari loket pelayanan ini bentuknya seperti ini. Ini contoh aja ya. Nanti nomornya akan berbeda-beda seperti itu. Nanti silakan masukkan NPWP, masukkan EVIN, kemudian isikan kode keamanan. Biasanya setelah mengisi EVIN itu, dia akan meminta email dari wajib pajak. Jadi nanti akan dikirimkan link aktivasi ke dalam email wajib pajak tersebut. Nanti setelah link aktivasi terkirim, teman-teman silakan akses emailnya. Akses emailnya nanti silakan diklik link aktivasi yang telah dikirim. Oh iya, dan juga jangan lupa pastikan juga si wajib pajak itu mempunyai email yang aktif yang bisa diakses pada saat itu seperti itu ya. Soalnya nanti untuk link kemudian ada kode verifikasi dan bukti penerimaan elektronik akan masuk melalui email seperti itu. Oke, kita ini loginnya. Ini saya coba login pakai akun saya. Nah, ketika login, biasanya dia akan meminta verifikasi teman-teman. Jadi nanti akan tampil pilihan verifikasi, bisa melalui email atau melalui SMS ke nomor yang terdaftar, bisa juga melalui akun M-Pajak jika WP tersebut mempunyai akun M-Pajak. Ini saya coba melalui email ya. Saya klik melalui email, pastikan emailnya itu sudah bisa diakses. Jadi nanti akan masuk kode verifikasinya ke dalam email. Sebentar ya, saya tunggu kode verifikasinya dulu. Kemudian teman-teman, jika memang si wajib pajaknya situ akan melaporkan SPT-nya, kan pastinya dia orang pribadi ya, orang pribadi dan biasanya karyawan. Jangan lupa teman-teman tanyakan juga apakah sudah mendapatkan bukti potong. Bukti potong itu yang didapatkan dari kantor ya, dari kantor untuk mengisi pajaknya seperti itu. Contohnya bukti potong adalah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Bukti potong A1 atau bukti potong A2. Kalau A1 itu untuk yang PNS, kalau yang A2 itu untuk yang pegawai swasta. Jadi pastikan juga nanti sebelum mengisi SPT, si wajib pajak itu membawa bukti potongnya. Ini kasusnya untuk wajib pajak orang pribadi yang karyawan ya, karyawan atau pegawai negeri seperti itu. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Di sini ada informasi wajib pajaknya. Di sini identitas saya seperti ini. Kemudian, jika ingin lapor, teman-teman silahkan klik yang tulisan lapor. Kemudian di sini
pilih yang e-filing. Nah, ketika kita sudah klik e-filing, nanti biasanya akan muncul arsip SPT seperti ini, teman-teman. Untuk arsip SPT ini adalah riwayat si WP tersebut dalam melaporkan SPT-nya. Jadi di sini ada riwayatnya tahun 2023 udah lapor, 2022, 2021 dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada draft SPT. Draft SPT itu apabila teman-teman mengisi SPT-nya namun belum dikirim, nanti akan tersimpan di draft SPT. Ini saya hapus saja. Kemudian untuk kita mulai mengisi SPT-nya bisa diklik di buat SPT. Nah, di sini akan muncul beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalau Renjani kan biasanya untuk WP-WP yang karyawan teman-teman ya. Jadi biasanya di sini kita klik tidak karena dia merupakan karyawan ya, tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpisahan pisah harta? Ini tidak juga, biasanya dia bergabung dengan suaminya atau memang suami dan istri lapor pajaknya berbeda seperti itu. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, di sini teman-teman perhatikan pertanyaannya di sini adalah apakah penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta? Misalkan iya, jadi dia menggunakan SPT 1770 SS teman-teman. Apabila tidak, nanti dia akan meminta kita untuk memilih menggunakan formulir 1770S. Jadi teman-teman perhatikan ya bukti potongnya. Jadi misalkan wajib pajaknya itu udah senior nih atau udah sepuh gitu ya, cuma bawa bukti potong, minta tolong kita untuk isiin SPT-nya. Jadi teman-teman silahkan dilihat di bukti potongnya, kemudian di nomor bawah ini kan ada jumlah penghasilan bruto ya. Ya teman-teman lihat dulu jumlah penghasilan brutonya ada berapa. Misalkan kurang dari 60 juta berarti teman-teman pilih yang 1770 SS. Jika misalkan di sini lebih dari 60 juta penghasilan brutonya maka pilih yang 1770S itu. Oke, ini kita simulasikan aja kalau si WP-nya itu penghasilan brutonya kurang dari 60 juta ya. Berarti saya klik ya di sini. Kemudian pilih SPT 1770 SS. Oke, baik. Kemudian selanjutnya nanti di sini kita diminta untuk mengisi data formulirnya, pilih tahun pajak. Tahun pajaknya kan tahun 2024 ya. Kemudian pilih yang normal jika memang dia belum menyampaikan SPT sebelumnya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini uh, kita akan muncul ke menu isi SPT. Di sini silakan masukkan penghasilan brutonya. Misalkan penghasilan brutonya itu 54 juta gitu ya. Pengurangannya sekian, kemudian pastikan penghasilan tidak kena pajaknya dipilih. Teman-teman bisa lihat penghasilan tidak kena pajaknya itu di sini. Ini pecah ya teman-teman ya. Di sini ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jadi teman-teman silakan disesuaikan saja dengan yang di bukti potongnya teman-teman. Nanti di sini ada tulisannya entah K0, K1 atau PK0 kayak gitu ya. Jadi disesuaikan. Kita anggap saja dia adalah eh, K0 gitu misalkan gitu ya. Di penghasilan PTKP-nya 58,5 berarti kan dia tidak kena ini ya, tidak kena pajak ya karena penghasilannya masih di bawah PTKP seperti itu. Kalau kan misalkan kita modif lagi, misalkan si penghasilan brutonya itu besar 59 juta misalkan gitu ya. Nah, di sini nanti dia akan statusnya kurang bayar karena pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain kita belum isi.
Jadi nanti untuk yang nomor 6 ini teman-teman, pajak penghasilan yang telah dipotong, teman-teman lihat di bagian bawah ya. Di bagian bawah dari bukti potong. Itu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25 yang telah dipotong dan dilunasi. Ya, ini mohon maaf ya gambarnya pecah, saya gambarnya kurang bagus. Pokoknya isikan hasilan yang telah dipotong dari tempat kerjanya. Biasanya dia adanya di paling bawah. Biasanya sih kalau misalkan si bukti potong itu benar, biasanya hasilnya akan nihil seperti itu, akan seperti ini, ya gitu ya. Berikutnya, misalkan di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi teman-teman, kadang juga ada WP yang membawa bukti potongnya, bukti potong PPh final. Jadi nanti diisikan di sini saja, seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini ada daftar harta dan kewajiban untuk SPT 1770 SS ini. Untuk harta dan kewajiban adalah diakumulasikan teman-teman. Jadi di total. Misalkan di sini ada CWP-nya, ada hartanya misalkan motor dan laptop misalkan gitu, ditotalkan misalkan harganya 30 juta seperti itu ya. Total, kemudian hutangnya juga misalkan ada hutang, misalkan motornya itu leasing 20 juta, berarti di sini kita tuliskan saja hutangnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang SS ini karena sangat sederhana ya SS itu, jadi untuk harta dan kewajibannya itu diakumulasikan, ditotalkan saja seperti itu ya. Kemudian silakan klik berikutnya, kemudian pilih setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kita sudah berpindah ke halaman kirim SPT. Nah, di sini kita bisa ambil kode verifikasinya, teman-teman. Di sini kita klik di sini. Nah, nanti di sini kita bisa pilih media pengirimannya. Bisa melalui email, bisa menggunakan SMS. Biasanya menggunakan email, atau kalau misalkan mau SMS juga bisa, tetapi biasanya akan dipotong pulsa pengiriman gitu ya. Silakan ini klik email saja, kemudian oke. Nanti silakan dicek email. Cek emailnya nanti akan ada kode kode ini ya, kode verifikasinya ya. Akan ada email kode verifikasi, silakan dipaste di sini, kemudian kirim SPT. Nah, selesai deh, udah untuk yang 1770 SST. Bukti penerimaan elektroniknya akan muncul di emailnya masing-masing, seperti itu. Ini untuk yang 1770 SS ya. Nah, tadi kan saya belum kirim tuh ya SPT-nya. Jadi nanti dia akan tersimpan di draft SPT ini. Tersimpan ya. Sudah tersimpan di sini. Kalau misalkan mau dikirim, bisa diklik kirim. Kalau misalkan mau diubah, bisa diklik ubah. Kemudian bisa juga diklik hapus SPT. Kayak gitu. Ini saya hapus ya. Baik. Untuk selanjutnya, teman-teman, tadi kan itu untuk yang 1770 SS, teman-teman. Jadi yang kedua adalah 1770S yang di mana penghasilan brutonya itu lebih dari 60 juta. Sini teman-teman bisa menggunakan bentuk formulir atau dengan panduan. Kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan formulirnya, lebih mudah dengan bentuk formulir. Ini saya coba dengan bentuk formulir ya. Kita klik dengan bentuk formulir, kemudian diklik sebagai 1770S dengan formulir. Nah, kemudian seperti tadi kita akan diminta untuk tahun pajak, kita akan mengisi SPT untuk tahun pajak berapa, kita pilih yang 2024. Kemudian di sini klik yang normal karena dia memang belum melaporkan SPT-nya. Kemudian bisa diklik selanjutnya. Ini agak loading ya. Masih loading. Oke, untuk yang 1770S masih loading teman-teman karena memang
isian dari SPT-nya itu lebih banyak dari yang 1770 SS. Jadi saya review lagi ya teman-teman ya. Jadi pastikan nanti teman-teman ketika akan mengasistensi wajib pajak, pastikan dia bawa NPWP, pastikan dulu dia punya akun DJP online atau enggak gitu ya. Kemudian kalau misalkan emang belum punya, itu juga tanyakan juga udah punya VIN atau belum. Kalau misalkan belum, silakan dipersilakan untuk aktivasi VIN dulu atau dia lupa, biasanya itu banyak yang lupa. Minta tolong dicetak ulang aja di bagian loket pelayanan misalnya. Kemudian jika uh, sudah punya e-fin, nanti kok silakan diakses di JP online-nya. Kemudian pastikan juga si WP-nya itu mempunyai email yang aktif nanti untuk berkaitan dengan pengiriman kode verifikasi dan bukti penerimaan elektronik ya. Masih loading teman-teman. Kemudian nanti misalkan sudah kalau misalkan bisa lupa password juga menggunakan e-fin teman-teman. Jadi e-fin itu sangat penting ya. Pastikan dia juga passwordnya ingat. Kalau dia lupa, pastikan dia juga bawa e-finnya. Kemudian jika sudah masuk DJP online, pastikan juga dia mempunyai atau membawa dipotong. Jadi biasanya ada beberapa yang memang kasusnya itu tahun-tahun kemarin dia mau isi SPT, jadi mungkin diberitahu sama rekannya nanti dari kantor pajak dapat bukti ini nih, bukti SPT. Nah, dia cuma minta bukti SPT-nya aja, tapi dia nggak bawa bukti potong. Jadi harusnya kan dia harus isi SPT dulu ya, baru dapat bukti potong. Jadi baru dapat bukti lapor SPT gitu. Jadi pastikan dia membawa bukti potongnya untuk kita bantu mengisikan SPT-nya seperti itu. Ini agak agak loading teman-teman ya, masih loading ya. Mohon maaf nih. Coba saya refresh lagi. 2024 normal selanjutnya. Oke. Nah, ini udah bisa ya. Jadi untuk yang 1770S ini biasanya dia dimulai dari lampiran yang kedua. Nah, di sini di bagian A ini adalah PPh final atau penghasilan final yang misalkan si WP tersebut kadang membawa juga bukti potong finalnya. Silakan dimasukkan di sini, klik tambah. Kemudian di sini ada pilih sumber jenis penghasilannya. Nanti di bukti potongnya ada teman-teman, ada ada ini ya, ada sumber atau jenis penghasilannya. Silakan disesuaikan, diisikan penghasilannya, diisikan juga PPh tentangnya. Kemudian lanjut ke daftar harta. Nah, di daftar harta ini teman-teman, kalau untuk yang 1770S dia lebih detail atau lebih rinci ya teman-teman ya. Eh, Teman-teman bisa klik tambah di sini, kemudian di sini teman-teman pilih kode hartanya, misalkan tadi dia punyanya motor gitu ya, sepeda motor. Pokoknya teman-teman ini ya, tanyakan kepada BP-nya hartanya apa aja gitu ya. Biasanya pada ini nih, pada susah buat buat apa? Saya nggak punya harta gitu. Tapi eh, tanyakan saja, mungkin kan pasti dia ke kantor pakai motor, tulis saja nggak motornya gitu. Dan untuk harta dan kewajiban itu nggak ngaruh untuk ke penghitungan SPT ya teman-teman ya. Jadi cuma memastikan si wajib pajak itu telah mengisi harta dan kewajibannya dengan benar seperti itu. Jadi nggak bakal ngaruh ke nanti hasil akhir SPT-nya. Kemudian juga daftar hutang juga biasanya dia diminta rinci untuk kode hutangnya. Sehingga nanti silakan disesuaikan teman-teman, misalkan dia utang leasing atau tadi misalkan tadi kita isinya motor, kemudian motornya itu masih leasing, berarti kita pilih di sini untuk yang leasing. Nah, dari pinjaman, alamat pemberinya, tahun peminjaman, jumlahnya ini adalah jumlah pada saat pembelian, jadi harga perolehan seperti itu. Kemudian di sini daftar anggota susunan anggota keluarga. Di sini juga pastikan juga ya kalau untuk yang SS teman-teman, jangan lupa untuk meminta membawa kartu keluarganya ya. Misalkan dia ada tanggungannya harus diisikan secara detail. Misalkan anak atau istri seperti itu harus diisikan secara detail. Kita ada dia soalnya di sini
dia membutuhkan NIK ya teman-teman. Jadi pastikan dia juga membawa kartu keluarga seperti itu. Atau misalkan dia nggak bawa kartu keluarga tapi tahun kemarin dia sudah isi, berarti teman-teman bisa klik ini aja, tanggungan pada SPT tahun lalu. Kemudian juga untuk yang harta dan kewajiban juga sama teman-teman, bisa diklik eh, riwayatnya, jadi bisa disamakan seperti itu. Mungkin tanggungannya nggak bertambah, jadi bisa diklik tanggungan pada SPT atau apa. Nah ini kalau untuk punya saya seperti ini, em, bisa ada riwayatnya seperti itu. Nah, ternyata daftar harta harus diisi teman-teman. Oke, saya isi aja ya. Misalkan di sini uang tunai, misalkan ambil uang. Ini saya isi untuk bisa kita lanjut aja ya. Mendapat hutang, hutang kayaknya masih bisa di skip. Oke, nah jadi kalau daftar harta wajib diisi ya teman-teman. Dan misalkan si WP-nya memang eh, untuk yang teman-teman bisa isi aja yang kalau misalkan WP-nya menolak itu isi saja yang sekiranya kayak kalau HP gitu kan pasti dia punya ya biasanya. Oh, udah mayoritas punya gitu kan. Jadi diisikan saja kalau misalkan HP di daftar harta seperti itu. Kemudian di sini kita sudah berpindah ke lampiran pertama, ke lampiran satu. Di sini adalah ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini bisa diisi di sini. Ada kategorinya bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan penghasilan neto. Tapi biasanya kalau yang karyawan-karyawan biasa sih di sini kosong. Jadi kalau ada silahkan diisi seperti itu. Dan di sini apabila dia juga akan memasukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga bisa diinputkan ke dalam sini. Kemudian bisa diklik lanjut ke bukti potong. Bila bukti potong ini nanti merupakan itu ya apa eh, daftar pemotongan atau pemungutan yang telah dipotong oleh perusahaannya atau oleh kantornya. Jadi misalkan tadi di bukti potong yang ini baik, dilanjut ya. Untuk yang bagian C ini, teman-teman silakan isi identitas pemotongnya. Misalkan di sini di sepanjangnya pasal 21, isikan pasal 21, kemudian juga isikan NPWP-nya, NPWP dari si pemotong. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, di bagian bawah, identitas pemotong, silakan diisi. Kemudian nanti namanya akan muncul sendiri ya di sini terblok karena dia akan membaca NPWP-nya. Kemudian nomor bukti potong itu terdapat di sini teman-teman, di bagian atas dari bukti potong. Silakan diisikan sesuai dengan nomor bukti potong di yang dijadikan sebagai sumber untuk mengisi SPT. Kemudian tanggal bukti pemotongan juga silakan diisi di sini ya, sesuaikan dengan bukti potong. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu diisikan dari yang nomor 20. Kalau sini 20 ya. Pokoknya pilih yang pasal 21 yang telah dipotong gitu. Nanti biasanya bukti potongnya itu nggak mesti seperti ini teman-teman. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih ringkas seperti itu ya. Jadi teman-teman perhatikan saja eh, kata-kata yang di sini. PPh yang dipotong, oh berarti PPh 21 yang telah dipotong seperti itu. Dan juga misalkan teman-teman eh, kebingungan, jangan khawatir, langsung tanyakan saja ke eh, pegawai KPP yang bertugas di hari itu. Silakan tanya aja keluhannya atau kesulitannya seperti itu. Nanti akan dibantu ya. Jadi teman-teman tenang saja, teman-teman tidak sendiri untuk mengasistensi si wajib pajak seperti itu. Kemudian bisa klik selanjutnya, isi ya, sebentar ya.
Sebentar saya coba untuk mengisi dulu ya. Mohon maaf, Bapak. Oke, Ingat. oke, mohon maaf. Oke, teman-teman, tadi eh, tadi kan sudah coba, sebentar ya, saya, oke, ya. Tadi kita sampai di mengisi ini ya, daftar pemotongan. Jadi saya ulangi, mungkin tadi masih ke mute ya. Oke, nanti di sini tadi saya ulangi. Saya ulangi ya, di sini dipotongnya. Jadi teman-teman silakan nanti pastikan dengan bukti potong yang nomor 20 ini atau yang telah dipotong. Teman-teman cari kata-kata pasal 21 yang telah dipotong, diisikan ke dalam bagian C ini teman-teman. Ditambah nanti teman-teman pilih yang pasal 21, kemudian pastikan NPWP-nya itu sama dengan daftar identitas pemotong ya. Di sini
pasti di kopas saja, disamakan NPWP-nya ke dalam sini. Kemudian nanti dia akan loading untuk memunculkan nama wajib pajaknya. Kemudian nomor bukti pemotongannya ada di dalam bukti potong ini, ada di bagian atas biasanya teman-teman. Silahkan diisi, kemudian tanggalnya silahkan juga ada di bagian bawah, teman-teman. Ada di bagian bawah di sini. Oke, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sesuaikan dengan eh, yang di bukti potong yang ada kata-kata pasal 21 yang telah dipotong. Oke, kalau sudah bisa teman-teman klik selanjutnya. Nah, di sini akan diminta identitasnya. Identitasnya status perkawinannya tidak kawin atau kawin, silakan disesuaikan dengan bukti potong teman-teman. Kalau misalkan tadi seperti saya berarti kawin, kepala keluarga ya. Kemudian klik lanjut ke A, lanjut ke A, akan diminta untuk mengisi penghasilan neto. Yang nomor satu ini penghasilan neto teman-teman sesuaikan dengan yang nomor 12 di sini. Apa jumlah penghasilan neto atau teman-teman cari di bukti potong kata-kata jumlah penghasilan neto untuk mengisi nomor satu. Untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dan pekerjaan. Di sini silakan diisi, misalkan penghasilan netonya 80 juta. Nah, dia akan otomatis menghitung, terus kemudian apabila wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto luar negeri, silakan diisi di sini. Jika tidak, dikosongkan saja. Pokoknya untuk penghasilan neto, silakan teman-teman sesuaikan dengan yang ada di bukti potong, teman-teman. Kemudian bisa klik lanjut ke B. Kemudian silakan pilih PTKP-nya. PTKP-nya itu sesuaikan juga dengan bukti potongnya. Misalkan bukti potongnya itu tulisannya K0, ya pilih K0. Kalau misalkan bukti potongnya K1, pilih K1. Pokoknya teman-teman silakan sesuaikan dengan bukti potongnya teman-teman ya. Kemudian silakan kita lanjut ke cek. Sini ada PPh terutangnya, PPh terutangnya 1.075.000. Kita bisa lanjut ke D. Kredit pajaknya tadi kan kita isinya 1.200.000 ya, karena ini kita isinya ngasal. Karena isinya ngasal, jadi PPh yang harus dibayarnya 125.000. Nah, jadi karena tadi kredit pajaknya yang telah dipotongnya itu kita isi 1.200.000 dan PPh terutangnya adalah 1.075.000, jadi SPT-nya adalah lebih bayar. Nah, kalau misalkan teman-teman mempunyai kasus seperti ini, lebih bayar atau kurang bayar, pastikan teman-teman cek ya penghasilan netonya, kemudian cek PTKP-nya, kemudian juga cek ininya si kredit pajaknya nih, PPh yang dipotong atau dipungutnya. Jadi misalkan kita ubah dia 1.075.000, simpan. Selanjutnya agak lemot lagi. Jadi kalau misalnya nanti hasil akhirnya teman-teman itu lebih bayar atau kurang bayar, kasusnya di SPT OP ya, entah SS atau S, silahkan dicek lagi teman-teman di pengisian sebelum-sebelumnya. Misalkan di PPh yang dipotong, kemudian di penghasilan neto atau penghasilan bruto untuk SPT 1770S, juga pastikan juga PTKP-nya sudah benar. Error ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah edit ya, dan hasilnya harusnya sih nihil. Nah, nihil ya seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman cek udah dicek nih, tapi kok masih kurang bayar atau lebih bayar, itu tanya ke petugas yang di kantor aja ya, petugas yang menjadi penanggung jawab di dalam pengisian SPT ini. Jadi tanya di petugas kantor kami aja nggak apa-apa. Jadi biasanya nanti akan dicek lagi oleh mereka. Ini yang surat pasal 25 biasanya nggak ada ya, karena ini biasanya eh, untuk yang mengangsur seperti itu. Lanjut aja.
klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Nah, sampai sini sama teman-teman seperti tadi. Jadi bisa ambil kode verifikasi. Kode verifikasi akan masuk ke dalam email. Dari email tersebut teman-teman kopas ya, isikan ke sini. Kemudian kirim SPT-nya dan nanti akan mendapat bukti penerimaan elektronik seperti itu. Itu untuk SPT 1770S ya teman-teman ya. Saya rasa sih untuk pengisian SPT sudah cukup teman-teman. Singkat saja karena memang nggak banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman juga mudah-mudahan sih dilancarkan jaringannya pada saat asistensi. Jadi teman-teman intinya tidak perlu khawatir apabila nanti teman-teman menemui kesulitan. Ada petugas kami yang eh, setiap harinya tuh pasti ada piketnya ya untuk membantu teman-teman juga apabila menemui kesulitan seperti itu. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti bisa lanjut ke sesi tanya jawab yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas seperti itu. Saya akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fikri Amrullah atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada para peserta. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mengingat bahwa materi ini sangat penting ya teman-teman, berhubungan dengan praktis teman-teman nanti di lapangan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau nanya. Tapi biasanya sih kalau cuma dengar materi sih nggak ada yang nanya tuh, nanti pas prakteknya biasanya banyak yang nanya. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk diajukan dengan mengaktifkan mikrofonnya atau juga mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik. Silakan untuk Kak Nurun aja. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurun Aja. Saya dari jurusan D3 Administrasi Pajak. Bapak izin bertanya, terkait SPT 170S di lampiran 2, itu kan ada bagian A ya Pak, terkait penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Itu kalau misal kita tuh maksudnya pertanyaannya, kita misal ada kasus terkait si WP-nya itu punya bunga gitu ya, bunga deposito. Kita masukkan kan si penghasilan brutonya itu. Nah, untuk PPh total sendiri kita itu otomatis atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya langsung jawab aja bagaimana? Langsung jawab aja, Pak. Oke, oke. Makasih Mbak Nurun aja. Biasanya dia akan menghitung otomatis ya seperti itu. Atau misalkan memang nanti butuh perhitungannya, bisa tanya langsung aja ke petugas kami yang di kantor. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Fikri. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan dari Kak Nurul Nazah ya. Baik teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Boleh untuk mengetikkan. Oh ini ada Pak dari Dea Karina. Izin bertanya Pak, apabila kita membantu mengisikan e-filing SPT tahunan 1770 SS ataupun 177S 2024, tapi ternyata wajib pajak tersebut tidak melaporkan SPT di tahun 2023. Apakah kita harus mengisikan SPT 2023 terlebih dahulu, Pak? Namun, jika wajib pajak tersebut lupa membawa bukti potong tahun 2023, gimana, Pak? Baik, kurang lebih pertanyaan seperti itu, Pak. Oke, untuk yang kasus ini biasanya utamain isikan yang dia bawa bukti potong dulu ya, tahun 2024. Kalau misalkan yang penting diisi dulu 2024-nya sampai selesai. Kalau misalkan nanti eh, nggak bisa juga, mau nggak mau dia harus bawa bukti potongnya sih. Soalnya kan untuk yang 2023 ya. Tapi setahu saya kalau misalkan emang 2023 dia nggak lapor sih biasanya masih bisa isi ya untuk yang 2024 nih.
Jadi tambahin aja yang dia bawa bukti potongnya kayak gitu. Gitu nggak ya? Menjawab nggak ya Pak, jawabannya? Baik, bagaimana Kak Dea Karina, apakah sudah terjawab? Oke, terjawab. Terus tadi Mbak Salwa ini kasusnya, oh, untuk menjadi nihil. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kasusnya SPP itu teman-teman lebih bayar atau kurang bayar, ada beberapa hal yang teman-teman harus periksa ya. Yang pertama, teman-teman periksa dulu penghasilan netonya itu benar atau enggak, sesuai dengan bukti potong atau enggak. Nah, sebentar, ini saya coba. Ya, saya coba share screen lagi ya. Barangkali takutnya ada yang terlewat dari saya. Oke, teman-teman pastinya yang pertama, pastikan jumlah pemotongan pajaknya itu sama dengan bukti potong. Disesuaikan. Pokoknya dicek lagi sama atau enggak rupiahnya. Biasanya ada typo atau misalkan 1.911 tapi diketiknya 1.119 kayak gitu. Biasanya ada aja tuh kalau udah pusing kan, misalnya udah banyak banget PP-nya, udah pusing, ada aja tuh kita eh, keliru gitu ya. Kemudian pastikan juga PTKP-nya teman-teman. Penghasilan neto dulu. Penghasilan neto pastikan sama dengan bukti potongnya. Pastikan disamakan dengan bukti potongnya. Kemudian pastikan juga PTKP teman-teman. Biasanya itu PTKP. Biasanya PTKP yang berbeda. Misalkan si pegawai si WP-nya ini, saya kan misalkan kita nanya gitu ya, Bapak tanggungannya berapa, statusnya misalkan dia bilangnya K1. Tapi teman-teman acuannya tetap ke bukti potong ya teman-teman. Misalkan bukti potongnya ternyata masih K0, teman-teman acuannya tetap di bukti potong. Jadi karena kalau kita acuannya di pernyataan si WP-nya, nanti PTKP-nya lebih besar, dan nanti biasanya SPT-nya akan lebih bayar seperti itu. Jadi teman-teman eh, patokannya adalah di bukti potongnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa juga kalau misalkan memang teman-teman mau ngejelasin, kalau misalkan memang berbeda PTKP-nya, silakan aja WP-nya untuk berkoordinasi dengan si pembuat bukti potong atau ke bagian keuangan yang ada di kantor. Biasanya dia belum update tuh seperti itu. Nah, itu aja sih tadi. Yang pertama cek pemotongannya, jumlah rupiah potongan pajaknya, kemudian cek penghasilan netonya, kemudian juga cek PTKP-nya seperti itu. Nah, kalau misalkan masih juga, berarti teman-teman silakan tanya aja ke pegawai ya, pegawai yang bertugas di tempat kami. Itu biasanya ada treatment-treatment khusus yang memang biar kami aja yang handle apabila memang sudah mentok nih gitu kayak gitu ya. Seperti itu Kak kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Fikri. Semoga atas penjelasannya dapat menjawab pertanyaan dari Kak Salva. Oke, baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika memang tidak ada, kita bisa langsung akhiri dan langsung lanjut kuis. Begitu. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Maka sesi tanya jawab kami akhiri. Terima kasih kepada Bapak Fikri Amrullah atas penyampaian materi dan juga jawaban-jawabannya yang sangat jelas. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua untuk mendukung keberhasilan program relawan pajak tahun 2025. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat yang akan langsung dipandu oleh wakil dari Tech Center. Mohon ditunggu sebentar. Ya. Saya mewakili Tech Center Untirta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fikri Amrullah atas partisipasi dan juga atas pemaparan materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.
Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Mohon kepada para peserta untuk kembali menyalakan kameranya karena akan kami mulai pengambilan gambar dalam hitungan ketiga.